bolak-balik ke kandang. Harusnya lihat juga lah. Dipantau. Jadi bang, itu tadi kan bisa diprediksi anaknya jantan atau betina itu dari mana dia mas? Dari bibit cetak, dari turunannya. Jadi bibit cetak itu bakal mirip sama jantannya. Nanti ada contoh anaknya ini satu ada. Yang masih kecil tapi tanduknya udah besar. Datang dimasukin, sementara nggak ada pendatangan ternak, kita kasih ke kandang laktasi. Nah kalau ini tandakan indukan bunting. Ini indukan bunting muda. Bunting, nanti bunting tua pindahin ke sana 3 bulan, udah 5 bulan kita taruh di bawah. Dia nggak dilepas ya? Dombanya dari Dilepas, mana? Pak. Dari Jawa Barat. Ini ada campur, ada Jawa Barat, ada domba Jogja. Domba Jogja kan ekor tipis jenisnya. Domba Wonosobo itu Texel Merino. Nah nanti sekarang kita silangin, karena yang kita lakuin ini kalau kita pakai pejantan Garut disilangin sama Texel, anaknya jadi tega. Texel Garut. Kalau Merino Mega. Mega ya, Mega bukan paketi ya. Ya mari kita sini. Nah, ini kandang yang terbaru ya. Yang foto terbaru di kandangnya. Ya. Kemarin lu sempat di sini fotonya. Nah kita yang dikenal orang kan pengen dari jauh-jauh dari asahan ya Pak ya? Iya. Cuma pengen lihat kandang doang kan sebetulnya mah. Pengen tahu kandangnya. Sistem terkoneksinya seperti apa gitu. Nah sistem terkoleksinya seperti ini Pak. Sebetulnya mudah kalau udah lihat. Bahkan banyak para peternak evaluasi dari kita, wah di sini dia ininya tipis sudah kan kuat, kita gantian tebal. Nah jadi si kotoran ini pakai insect net, si urinnya tembus ke sini, jatuhnya ke bawah urin. Nah itu ya. Nah urinnya itu kita kemarin dari sini urin 100 liter di bawah Kalimantan. Itu buat pupuk kandang. Nah tanaman yang udah diaplikasikan cabai, pepaya, Itu penting ya. sayur bagus. Nah dari sistem sininya tuh kosong kan Pak, bersih kan? Iya. Di sini bersih dan saya bilang ke yang di Wonosobo kalau mau memanfaatkan di sini bikin kolam lele. Bawahnya sini. Bawahnya kolam lele kecil. Jadi kan si urinnya nggak tembus ke kolam. Jadi kemarin dia panen, lele panen, intil panen, urin panen, coba apa lagi? Dimanfaatkan ya bawah. Dimanfaatkan bawahnya. Ini sistemnya ke koleksi itu cuma seperti itu doang, pemisahan ini dan ini buat kandang. Nah ini kan kita ada banyak orang yang melihat di YouTube itu lebih suka ke kandang Gapalu. Nih kandang Gapalu seperti ini sama kayu kan, terlihat rapi, bersih. Tapi di balik ini ada minus plusnya Pak. Ini bahaya ya. Ini bahaya buat kita yang ngurus. Nah, yang kedua ini kan banyak kayak gini, gampang tabrak, gampang rusak. Dari apa nih? Ini lantainya dari selat plastik Pak, dari selat plastik. Nah sekarang banyak yang pakai selat plastik seperti ini. Selat plastik lebih mudah, lebih bersih. Kalau mandiin ternak gak perlu diturunin. Iya. Ini memang ada jual per pak gini mas? Ada Iya, jual Bang. kepak. Di sini kita juga menyediakan kepak kalau misalnya yang mau bikin. Nah ini sekarang Pak, boleh Mas. Kan selain karyawan ya. Soal PSK semua. Lagi ada sanitasi Pak. Ini Texel Pak jenisnya. Ini Texel. Ini Garut Pak, masih darah. Oh Garut ya. Nah Garut. Ini Garut. Nah, yang ini domba ekor tipis Pak. Domba? Disebutnya gembel. Gadis gembel. Masuk dia. Masuk kan langsung kena jalan. Nah kalau kecilnya kan langsung tembus. Iya ya. Dep, itu ada tamu. Ada tamu satu. Nah,
Nah, kandang kawin kita di sana, Pak. Macam film ini santet sih. Nah, kandang kawin kita di sini, Pak. Cuman jantannya masih dipisahin. Itu kandang Kandang kawin. Kandang kawin ya? Ini kandang kawin. Kita jantannya ditaruh di sana. Kita kasih waktu 1 minggu. 1 minggu kawin, 1 minggu disendirikan. Karena kalau kita koloni terus kan orang mah banyaknya di koloni ya. Gak mau misahin. birahinya mana? Kalau misalnya di koloni terus, si domba birahi terus, badan jantannya hancur. Badannya jantan hancur, ketika betinanya ada yang hamil. Kita kan kalau di koloni kan kita nggak tahu hamil apa belumnya. Nanti ketahuannya umur 3 bulan. Susu turun kan hamil. Ketika si jantannya pengen ngawin, betinanya nggak mau, kadang ditabrak bisa kedudukan. Makanya kita taruh jantan sini 1 minggu. Nah setelah seminggu kita masukin ke sana. Nah ini karena kawin. Nah setelah Ini udah pada selesai, ini tinggal betina semua lah ini? ya betina semua. Ini udah pada hamil, nanti kita tinggal pindahin ke sana, ke kandang besar. Nah yang kesini Menandai hamil pertama itu seperti apa mas? Kadang-kadang kan bingung sudah pakai bedain. alat, iya. Cara hamil pertama yang pertama kita lihat paling mudah sebelum dikawinin bapak timbang dulu anaknya. Oke. Nah kedua dari perubahan badan. Si kantong apa namanya kantong susunya itu nurun sedikit. Ada kenyal-kenyal. Hamil 3 bulan makin besar. Iya. 4 bulan seperti yang tadi. Ya, pada umumnya kan hamil itu kan kelihatan kalau sudah besar. Ya, terlihat besar. Tapi kalau bapak lebih detail mas, kita lihat dari berat badan pak. Berat badan ya. Lihat aja apa namanya perubahan badan, nafsu makan meningkat. Makanya di sini yang hamil-hamil 3 bulan saya pisahin karena kenapa? Kalau kita tetap satu di sana, dia kalah makan pak. Coba makannya rebutan. Kalau kalah makan kasihan sih. Jadi ini timbangannya. Nah kalau ini kan kita timbangan. Nuhun ya. Rezeki mau apa tukar. Nah ini timbangan pak. Nah kalau ada nol gini kita ramah ternaknya kita tinggal dinaikin aja. Nah, Iya pula ya. karena kalau orang lain timbangan ternak itu digantungan, Iya digantung di. itu banyak yang modus pak. Modusnya gini, pertama kita si ternak yang digantungnya. Kedua ketika ditempel itu bisa aja diginiin. Iya, dia beratkan badan. Nah, Berat dia timbangan goyang. iya. Tapi agak padat badannya mas ya. Bisa cuaca yang bagus untuk ternak. Karena kenapa? Ketika musim panas, hijauan nggak ada. Ketika musim hujan, hijauan banyak kita buat bangkakan. Ketika panas, bangkakan kita keluarkan. Bangkakannya itu seperti apa? Kita buat seperti ini, silase. Nah, silase ini kita dari rumput odot. Nah, urut ya. Dari rumput odot, dicacah, kita campur kolam, campur molase, campur M4. Nah, itu minimal 21 hari dalam tong padatinnya. Maksimal bisa kuat 8 bulan. Jadi ketika kemarau, kita keluarin bangkakan kita aman. Tapi dia dalam bentuk cairan enggak? Bukan. Oh ini M4 ya? Ini bahannya. Ini molase, ini probiotiknya. Tapi kalau di asahan itu ketika panas kan petani itu kalau musim panas itu nanamnya jagung ya. Kaca. Dicacah, langsung masukin tong sepadat-padatnya pak, jangan sampai ada udara. Iya. Terus Ditutup itu lebih bagus. tahan berapa lama? 8 bulan pak. 8 bulan. 8 bulan. Nah, itu cara pembuatan silase bang pakannya. Makanya kita di Australia aja itu udah hebat. Ketika musim salju mereka ngarit kemana? Ya hijauan kemana? Tapi petani Bareng nih mas. daun apa aja dimakan. Karena dia karakternya meninggi. Beda sama domba. Kalau domba merumput. Jadi kalau domba baru rumput. Rumput-rumputan, daun juga sebagian domba dimakan. Bahkan daun kelapa pun dimakan sama domba. Jadi untuk apa namanya beternak lebih mudah domba bagi kita. Karena sebelum ternak kita harus punya prinsip ya. Jangan ambil keuntungan dari ternak, biarkan ternak yang ngasih keuntungan buat kita. Saya prinsipnya gitu. Jangan ambil keuntungan dari ternak, biarkan ternak ngasih keuntungan buat kita. Gimana caranya? Banyak orang pengen beternak domba, ujung-ujungnya pengen lari ke bisnis kan? Bisnis kan? Tapi dia tanpa dia sadari dari limbah pun itu jadi uang. Umpama bapak nih
di tutorial kita kan bikin pakan ada ya, bikin konsentrat, bikin apa. Nah, umpama bapak udah punya kandang, ada orang datang, wih ternaknya bagus-bagus, pakannya apa nih? Saya bikin sendiri, jual nggak? Kita bisa jual pakan. Kotorannya kita terkoleksi, kita tumbuk-tumbuk di karung. Kemarin aja saya 80 karung terjual, satu karung 25.000. Kalau saya dapat karung 100.000, sebulan 3 juta. Itu udah ketutup dari anak kandang pak. Kalau dari ternaknya udah jelas kebutuhan akikah Indonesia itu, kalau diasahan lah kelahiran anak berapa persen. Mau ngecek datang ke posyandu, lihat ibu hamil, hamil berapa bulan, 5 bulan, semoga sehat ya bu, sampai lahiran. Nanti kalau mau akikah saya ada domba. Nah itu mah pasar juga, domba gak gemuk. Bulunya sendiri kok bisa di apa? Jadi luar. Kalau bulunya sendiri, kalau di luar sih jadi gol ya pak ya. Cuman karena di sini belum ada penampungan, saya kasih ini aja buat kompos odot. Jadi saya lempar ke odot dan dia dipupuk juga. Jadi sistem ngawininya Dari Tasikan itu banyak pelihara domba dari situ. Bahkan air minumnya ke air laut pak. Air liur. Karena kan domba penyebab kelumpang itu kurang apa, kalsium. Makanya di peternak domba itu suka ada garam dimasukin bambu buat dijilat-jilatin. Bagi saya nggak masalah. Cuman efek negatifnya ya pak ya, kita buat kandangnya agak rapat, tutupnya dindingnya. Karena kan anginnya kencang. Karena penyakit domba itu kembung, mencret, masuk angin. sama juga ya sama kambing. Nah, cuman kalau domba itu lebih agak Lebih tahan. semua sama penyakitnya. Makanya kita, saran saya kalau di pantai kan kalau siang kan panas, makan lahap, minum, makan, minum, udah itu cepat gengkel. Kalau menurut saya yang di lapangan gitu ya. Mungkin dari nanti pembicaraan sama Bu kita mungkin beda menurut teori. Mungkin Bu kita lebih paham karena dari peternakan langsung. SPI ini sarjana peternakan. Ya, sarjana peternakan. Kalau saya kan bukan dari peternakan.